Oke, shalom semuanya. Good morning guys. Good afternoon. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Siang, Pak. Oke, wait. Aku mau sharing materi. Kira-kira materi kemarin bisa di-sharing atau harus aku yang share? Oh ya bisa, langsung aja dari sini ya Kak ya. Oke, siap. Oke teman-teman, hari ini terima kasih banget buat buat sekolah ini ya, Tunas Cahaya Bangsa yang mempercayakan Kak Radit untuk bisa sharing sama teman-teman semua di sini. Dan hari ini kita punya satu tema yang menarik banget yang bicara tentang gambar diri. Ya, mungkin teman-teman ada nggak yang mau menurut kalian gambar diri apa sih? Mungkin aku tanya sama coba Maria Evelyn, coba. Maria, kira-kira menurut kamu gambar diri itu apa? Gambar diri itu apa ya? Kayak mendeskripsikan diri mungkin enggak secara penampilan, mungkin secara apa ya? Secara sifat dan karakter dan mungkin kayak apa ya? Goals di hidupnya mungkin begitu. Oke. Thank you Maria, thank you. Oke, kalau Kinesha, boleh Kinesha, Emily boleh sharing. Kira-kira menurut kamu gambar diri itu apa? Gambaran diri itu pemahaman seseorang mengenai siapa dirinya dan harus menjadi apa atau bagaimana dirinya itu nanti. Wow, aku kayaknya ngerasa nggak perlu lagi sharing nih, kayak udah mantap sekali sekolah ini mengajarkan. Keren, thank you Kinesha, thank you Maria. So, hari ini kita akan belajar banyak tentang gambar diri. Ya, aku mau kasih judul hari ini adalah Masterpiece. Ya, namanya Masterpiece. Mungkin kalau bisa dilihat di PowerPoint, ya, yaitu Masterpiece. Nah, kenapa Masterpiece penting? Karena masterpiece ini adalah salah satu identitas tentang diri kita semua, ya, bahwa kita diciptakan itu sebagai masterpiece-nya Tuhan. Nah, teman-teman kalau tahu masterpiece apa? Masterpiece itu mahakarya. Ya, mahakarya itu kalau teman-teman tahu ada seorang pelukis, ya, dia seorang maestro atau musicians. Dia pasti punya namanya masterpiece. Masterpiece itu adalah sebuah produk, ya, produk yang sangat-sangat dibanggakan, ya, produk-produk yang sangat-sangat jadi mahakaryanya, ya. Nah, Kak Radit mau bilang bahwa kalian tuh masterpiece-nya Tuhan. Yang namanya masterpiece itu nggak ada duanya. Jadi you are created very unique, ya. You are created very special. Entah kalian lahir dari keluarga yang mungkin nggak ideal, mungkin kalian merasa orang tua kalian berjarak dengan kalian, mungkin kalian punya pengalaman buruk, but still you are precious, ya. You are so special, you are very unique, and don't try to be somebody else. You need to be you because you are created very special. Ya, sangat spesial. Nanti Kak Radit ceritain salah satu anak Kak Radit yang lahir dengan kelainan. Ya, itu pun tetap spesial. Jadi nggak ada satu orang pun yang dilahirkan walaupun dengan kelainan, walaupun dengan keterbatasan, walaupun lahir dari keluarga tanpa ayah, walaupun lahir mungkin tidak dengan orang tua aslinya, but still mereka adalah spesial, ya. Nah, coba kita lihat ayat selanjutnya. Boleh next, Efesus 2 ayat 10. Dia bilang gini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam terjemahan bahasa Inggris dia bilang, we are God's masterpiece. Amin teman-teman. You are God's masterpiece. Mau nilai ujiannya masih C, mau nilai ujiannya kemarin mungkin failed, but still you are God's masterpiece. Mungkin kita dapat nilai jelek karena nggak belajar. Mungkin kita dapat nilai jelek karena kita mungkin lupa bahwa hari itu ada ujian. Tetapi your identity cannot be changed just by making mistake. Jadi nggak ada satupun kesalahan yang bisa mengubah identitasmu. Nah, tadi
Kinesia sama salah satu lagi udah mengatakan Mama Maria bahwa gambar diri adalah bagaimana kamu mendeskripsikan tentang dirimu. Ya, bagaimana kamu menilai tentang dirimu. Nah, banyak orang menilai gambar dirinya dari beberapa hal. Coba kita lihat next slide. Apa yang membuat hidup kamu bernilai? Ini pertanyaan yang mungkin kita harus jawab masing-masing, ya. Boleh di slide selanjutnya. Jadi, banyak orang-orang yang kalau punya followers banyak, ya, wow, kita merasa berharga. Lalu kalau kita cantik, wow, kita merasa bernilai. Lalu kalau orang-orang bilang, kamu keren, kita baru bahagia. Ya, tapi kalau kita nggak punya uang, kalau kita nggak punya apa-apa, kita nggak bahagia. Nah, lihat ada satu contoh, Adolf Merkel. Dia orang yang sangat kaya, ya, terkaya di Jerman. Tetapi dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri di perlintasan kereta api. Dia menabrakkan diri. Lalu teman-teman mungkin tahu Michael Jackson, ya, seorang penyanyi pop terkenal pada saat itu. Lihat, jika ketenaran bisa membuat kamu bahagia, tentunya Michael Jackson tidak akan minum obat tidur hingga overdosis. Hari ini teman-teman jangan khawatir. Kalau Instagram kamu followersnya cuma 5. 1 papa, 2 mama, 3 sama anjing peliharaanmu yang follow, ya kan. Lalu kita merasa kita nggak berharga, kita nggak valuable. Aduh, saya worthless karena follower saya cuma sedikit. No, you are not divine by how much followers you have. Tidak, ya. Makanya Michael Jackson, waduh, dicintai semua orang, tapi tetap mati bunuh diri. Kenapa? Stres. Karena dia gagal mencintai dirinya sendiri. Lalu yang selanjutnya, jika kecantikan bisa membuatmu bahagia, tentu Marilyn Monroe tidak akan minum alkohol dan obat depresi hingga mati overdosis. Jadi bayangin, dia udah menjadi salah satu orang tercantik di dunia, tetapi tetap mati bunuh diri. Kenapa? Self-image. Orang-orang mencintai dia, tapi dia gagal mencintai diri sendiri. Ya, mungkin hari teman-teman ada yang dibully. Ya, by the way guys, never bully someone. Jangan pernah bully, karena itu sangat mematikan. Ini sangat mematikan gambar diri seseorang. Tetapi, lebih baik kita semua belajar identitas kita di dalam Kristus. Supaya kalau ada orang-orang yang ngebully kita, kalau ada orang-orang yang menjelekan kita, kita bisa standing firm. Kita bisa tetap kuat. Karena nilai hidup kita tidak ditentukan dari kekayaan, bukan juga dari kecantikan, bukan dari ketenaran, atau bukan juga dari kekuasaan. Kenapa? Karena G. Vargas, dia presiden Brazil, G. Vargas, dia menembakkan peluru dengan pistol ke arah jantungnya. Padahal sudah menjadi orang yang berkuasa, seorang pemimpin yang dipandang, tetapi tetap saja matinya bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Sederhana, tidak memiliki gambar diri. Dan riset menunjukkan generasi sekarang itu generasi yang paling banyak mengalami depresi, stres, kehilangan gambar diri, dan memiliki kecenderungan untuk mau bunuh diri, minimal self-harming. Karena dia tidak mencintai dirinya. Karena mereka pikir mereka harus dicintai oleh orang lain. Mereka harus memiliki sesuatu baru mereka bisa berharga. But no, I want to say this, that your identity is born out of God. Identitas kamu itu lahir dari Tuhan. Tuhan yang menciptakan kamu dengan tangannya. Bayangin, Tuhan itu waktu menciptakan bumi, menciptakan alam semesta, dia cuma ngomong, terjadilah firman. Tapi ketika menciptakan kamu, dia mengotori tangannya dengan tanah liat, debu, lalu dia campur itu, lalu dia hembuskan rohnya. Dan lahirlah kamu. So you are created very special. Bukan sekedar difirmankan, tapi dibentuk. Nah, sekarang Kak Radit kasih pertanyaan. Kenapa kita pakai topeng?
Kenapa kita tidak menjadi diri kita sendiri? Sederhana. Jawabannya adalah takut ketahuan siapa kita sesungguhnya. Makanya banyak anak-anak yang berusaha jadi ikut cheerleaders ya. Lalu dia menutupi lukanya, menutupi rasa tidak berharganya dengan apa? Dengan cara menjadi seseorang yang ngebully anak-anak di bawahnya, menjadi jagoan, suka jelek-jelekin orang, lalu berusaha untuk tampil keren. Sebenarnya mereka sedang menutupi sesuatu dalam dirinya. Gak ada yang salah jadi cheerleaders, gak ada yang salah jadi pemain basket, gak ada yang salah untuk tampil keren. Tapi kalau alasannya untuk menutupi kekurangan kita, maka itu juga akan membunuh kita. Makanya teman-teman, mungkin kita takut ketahuan status kita, takut ketahuan siapa keluarga kita. Mungkin kita takut ketahuan ayah kita seorang pemabuk. Kita takut ketahuan ya status dan keluarga. Atau mungkin bukan status atau keluarga. Mungkin kita takut ketahuan kita punya kelemahan kita. Boleh next slide yang kedua. Kita takut ketahuan kecenderungan kita. Ternyata kita punya kelemahan. Kita punya kecenderungan suka mungkin marah-marah. Kita mungkin punya kecenderungan untuk nonton sesuatu yang harusnya kita nggak tonton. Nah, kita tutupin. Itu kan namanya kelemahan dan kekurangan. Ya. Lalu mungkin takut ketahuan. Kita punya rasa takut. Kita sebenarnya takut ketinggian. Kita takut kecoa mungkin. Mungkin kita takut kegelapan. Takut ketinggian. Lalu kita takut orang-orang mengetahui masa lalu kita. Atau yang terakhir, kita takut ketahuan luka dan trauma. Nah, inilah hal-hal teman-teman yang sering banget membuat kita akhirnya stres, depresi, tidak mencintai diri kita. Karena kita berpikir kita harus sempurna. Kita nggak boleh ada kekurangan, kita harus punya banyak uang, harus terkenal, kita harus banyak followersnya, kita harus kaya, kita harus punya handphone yang keren. Kalau enggak, kita ngerasa kita nggak bernilai. Itu kenapa teman-teman kalau teman-teman lihat foto ini, mungkin kita hari ini punya Instagram, tetapi seringkali Instagram kita fotonya artis Korea, ya kan? Kenapa? Karena kita berpikir, aduh, kalau aku pakai muka aku, nanti orang-orang nggak suka sama aku, karena aku punya tai lalat di hidung, ada bulunya lagi 2 biji, ya kan? Jadi kita merasa kita nggak mau menampilkan diri kita. Atau mungkin yang cowok-cowok juga sama, menampilkan, wih, artis Korea, ya kan? Artis Jepang, mungkin Soju, Justin Bieber, I don't know. Kalau sekarang di Indonesia yang terkenal adalah ini dia, ya. Mungkin kamu pasang fotonya Bang Atta Halilintar, ya kan? Kenapa? Karena semua orang berpikir saya harus punya followers yang banyak supaya kita diterima, supaya saya terlihat keren. Karena seringkali kita, aku ngomongin kita termasuk Karadit ya. Karadit pernah jadi remaja. Karadit pakai narkoba, Karadit lakukan hubungan seks di luar nikah, Karadit lakukan hal-hal yang nggak baik waktu remaja, ngumpul sama geng-geng yang rokok, sama geng-geng yang nakal. Kenapa? Karena keren. Jadi pemain band, wah, mabuk-mabukan. Kenapa? Sederhana, keren. Dan bisa diterima sama orang. Nah, ini berita baik ya teman-teman. Boleh next slide? Semua orang mau yang keren, tapi Tuhan mau yang apa adanya. Jadi sementara semua manusia kebanyakan maunya main sama yang keren, maunya main sama yang asik, maunya main sama yang terkenal, maunya main sama yang jago, yang pinter, tetapi Tuhan, dia mau bergaul sama siapapun, termasuk orang berdosa, termasuk kita teman-teman. Hari ini kita nggak sempurna, kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, bahkan kita hari ini sudah melakukan dosa yang tahu cuman kita doang, sama orang tua kita, mungkin sama hamster di rumah, sama anjing peliharaan tempat kamu curhat, karena kita merasa nggak mau curhat sama teman-teman. Nanti kalau curhat sama teman-teman, aku dikatain apa? Akhirnya kita bikin second account, pakai akun kedua, pakai fake account, lalu cerita-cerita di Instagram. Kenapa? Sederhana, diulangin lagi. Kita tidak bisa mengasihi diri kita
sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Nah, Kak Radit mau buka kebenaran ini. How much God loves you. How much ya, you are so precious in His sight. Bagaimana kamu begitu berharga di mata Tuhan. Kita buka Roma 5 ayat 8 yuk. Ya, Alkitab mengatakan, kita boleh baca sama-sama mungkin, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika apa? Kita masih berdosa. Wow. Wow, ini wow banget loh teman-teman. Semua orang kebanyakan maunya main sama yang baik. Dan nggak ada yang salah dengan itu. Kita harus memiliki pergaulan yang baik. Tapi tahu nggak? Yesus, dia mau bukan hanya bergaul. Tetapi dia mau mati buat kita semua tanpa terkecuali. Bukan hanya orang Kristen doang. Dia mati buat semua orang, termasuk kita. Bahkan ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berbuat hal yang nggak baik, kita masih suka nggak menghormati orang tua, kita masih berbohong, kita masih suka curang, kita masih mencontek, kita nggak jujur, kita ngebully orang, but still He died for you and me. Not because that we are good, but simply because God is good. He is love. Dan Dia memandang kita dengan pandangan kasih-Nya. Tuhan melihat kita begitu berharga karena Tuhan adalah kasih. Jadi teman-teman, sederhana. Kenapa sih kok Tuhan mau mati buat kita yang masih berdosa? Sederhana, jawabannya cuma satu tadi. Karena Dialah yang menciptakan kita. Slide selanjutnya. Ya, di awal tadi kita udah bahas, we are God's masterpiece, created by His hand. Kita adalah mahakarya Tuhan yang diciptakan dengan tangannya yang ajaib. Dan bukan hanya diciptakan dengan tangan yang ajaib. Diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Apa itu pekerjaan yang baik? To be the light of the world. To be an impact for your generation. To be salt and light of this world. Wow. Jadi teman-teman diciptakan segitu powerfulnya. Segitu dahsyatnya. Makanya iblis gak suka. Makanya iblis berusaha untuk menipu kita. Iblis berusaha untuk merusak gambar diri kita. Supaya kita gagal melihat diri kita. Melihat diri kita buruk. Diri kita gak baik. Diri kita bukan siapa-siapa. Diri kita gak... Yes, betul. Kita memang rusak. Kita memang gak berharga kalau tanpa Tuhan. Tetapi di mata Tuhan kita sangat-sangat berharga. Bahkan Tuhan sudah mati loh. Dia mati berkorban buat kita. Bayangin teman-teman, Tuhan itu kan maha tahu ya. Tuhan itu luar biasa. Aku nggak tahu teman-teman sudah belajar tentang konsep bisnis atau belum. Tetapi dalam konsep bisnis, sebelum kita berinvestasi, pasti kita mau berinvestasi di tempat atau dalam produk yang kita tahu at least dalam waktu 10, 20, 30, 40, 50 itu terjamin. Sama perihalnya. Kenapa hari ini teman-teman bersekolah di Tunas Cahaya Bangsa? Kenapa teman-teman sekolah di sekolah ini? Karena mungkin orang tua kalian sudah survei. This is one of the best school ya di kota kalian. Jadi nggak mungkin kita melakukan investasi atas sesuatu barang atau produk yang jelek. Coba teman-teman tanyakan kepada diri kalian. Kalau Yesus mau investasikan hidupnya dan dia berkorban, darahnya tercurah untuk mati bagi kita, kira-kira itu karena Tuhan yakin kita pasti gagal atau karena Tuhan yakin kita pasti berhasil? Pasti karena Tuhan tahu kita pasti berhasil. Iya nggak? Dia kan Allah yang maha tahu. Nggak mungkin Yesus berinvestasi, Tuhan investasi, Tuhan yang maha tahu, tapi berkorban kepada produk gagal. Nggak mungkin. Kalau produk gagal, Tuhan pasti buang. Masalahnya kamu bukan produk gagal.
Kamu adalah mahakarya Tuhan, diciptakan serupa dengan Dia untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Makanya Daud sadar betul. Dia sadar banget di Mazmur 139 ayat 14 ya. Kita boleh baca sama-sama. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Nah, pertanyaannya teman-teman, apa sih yang kamu sadari? Apakah kamu menyadari kamu segitu berharganya atau tidak? Ya. Nih ada satu contoh video teman-teman. Mungkin kita bisa tampilin sebentar. Ya, boleh di-play. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Beberapa kali memang agak error. Bisa? Oke, nggak apa-apa kalau nggak bisa. Oke, jadi teman-teman kalau boleh dilihat gambar yang tadi. Jadi kalau teman-teman lihat ini, oke. Oke. Nah, teman-teman, kalau kamu lihat ini adalah orang ini, si Rianto Husno ini, dia berusaha melakukan big box. Tapi kalau teman-teman lihat kira-kira berapa nilainya? 0 sampai 100. Mungkin kita beri nilai berapa? 3. 100. Untuk kelucuannya 100. Iya. Teman-teman, buat kelucuannya 100. Tapi yang namanya beatbox kan bukan buk setak, buk setak, itu mah lucu gitu loh. Nah, teman-teman, dia orang yang sangat otentik. Dia menyadari bahwa dia punya gigi yang tongos, ya. Tetapi dengan ketongosannya, dia berusaha untuk melakukan beatboxing. Bahkan kalau teman-teman mau buka YouTube-nya, dia itu memiliki satu video tutorial buk setak kayak begitu doang. Tapi kamu tahu nggak? Dia hari ini menjadi orang yang dikenal banyak orang, dan bahkan dengan giginya yang tongos itu, dia bisa menghidupi keluarganya. Sederhana. Orang yang menghargai dirinya, yang dia menyadari bahwa saya bisa melakukan sesuatu, walaupun giginya tongos, walaupun mungkin dari segi perawakan, ya banyak orang mentertawakan, tapi karena dia punya kepercayaan diri, dia membuatlah sebuah konten, dia membuat sebuah video yang menceritakan tentang apa yang kurang dari dia menjadi sebuah kelebihan. Nah, teman-teman harus sadar, kalian tuh berharga banget. Boleh next slide? Nah, kalau teman-teman lihat produk ini, mungkin teman-teman pergi ke swalayan atau mungkin ke store-store. Nah, kalian tahu kan kalau kita ada produk lalu kita scan. Nah, kalau produk itu di-scan, pasti langsung keluar harganya, betul nggak? Ini misalnya Nutrigrain, kita klik, lalu alat ini mendeteksi harganya berapa. Keluarlah 40.000 gitu ya. Atau kita lagi beli bola basket, lalu kita scan, keluarlah 700.000 misalnya. Lalu kita beli sepatu, kita scan 1 juta. Nah, teman-teman sadar nggak ketika kalian di-scan, kira-kira berapa harga kalian? Mau tahu jawabannya? Kita lihat yuk ayatnya. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa
kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ya. Boleh next slide? Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Lihat, melainkan dengan apa? Darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bercacat dan tak bernoda. Tak bernoda dan tak bercacat. Nah, teman-teman lihat, jadi kita itu ditebus. Artinya kalau kita adalah sebuah produk, Tuhan beli kita dari dosa. Karena semua kita telah jatuh dalam dosa. Semua manusia telah terjatuh dalam dosa karena apa yang Adam lakukan dulu di Taman Eden. Sehingga semua manusia telah berdosa. Sehingga Tuhan untuk memiliki kita kembali, dia harus membelinya. Nah, ternyata kita nggak bisa dibeli dengan barang fana. Kita nggak bisa dibeli dengan perak atau emas. Tetapi kita dibeli dengan darah yang mahal. Darah siapa? Darah Tuhan Yesus Kristus. Artinya, seberapa mahal harga diri kita? Sederhana, semahal Tuhan. Wow. Gak ada yang bisa bayar teman-teman. Jadi hari ini kalian, kalau yang lain pada pacar-pacaran, masih SMP udah pacar-pacaran, aduh aku mau dong pacaran, aku pengen merasa berharga. Karena Radit mau bilang, hey, jangan jual murah hidupmu, sebab hidupmu sangat mahal. Kalau orang-orang lain menjual hidupnya untuk narkoba, menjual hidupnya buat prostitusi, menjual hidupnya buat mabuk-mabukan, menjual hidupnya buat kehidupan-kehidupan yang murah, kamu jangan lakukan. Kenapa? Karena kamu pribadi yang mahal. Semahal darah Yesus. Amin, teman-teman. Kamu bukan produk murahan. Kamu bukan produk gagal. Kamu bukan manusia murahan. Kamu bukan manusia gagal. Kamu bukan manusia yang gak berharga. Kamu bukan manusia biasa-biasa. Kamu adalah mahakarya Tuhan. Kamu adalah pribadi yang begitu mahal, tak ternilai sampai kamu dinilai dengan darahnya yang mahal. Amin, teman-teman. Semoga ini menguatkan teman-teman. Dan aku akan tutup dengan kesaksian ini. Boleh lihat gambar ini, teman-teman. Ada seorang bayi ya sedang berbaring ya di sebuah rumah sakit ya di NICU. NICU itu kayak ICU-nya buat orang dewasa ya. Boleh next slide. Nah, ini nama anak ini adalah Ziona. Ya, nama panjangnya Ziona Eden Salajena Panggabean. Dia adalah anak keempat dari Karadit dan Kak Joana. Nah, ketika anak ini lahir ya, anak ini lahir dengan kelainan. Ya, jadi anak ini lahir dengan kelainan kromosom, di mana dia lahir dengan kepalanya besar, lalu kakinya normal begini. Kalau Ziona begini kakinya bengkok. Lalu dia mengalami kelainan jantung, dia mengalami kelainan tulang punggung. Lalu Ziona kalau minum masuknya bukan ke lambung, masuknya ke paru-paru. Makanya dia sakit. Kalau minum dia harus pakai selang. Ya, lalu dia mengalami satu kelainan kromosom yang setelah dicek pertama di dunia. Jadi ini anak lahir orang bilang cacat. Ya, bahasa halusnya lahir dengan kelainan atau penyakit langka. Orang bilang pasti, waduh ini anak nggak berharga, ini anak nggak punya tujuan hidup. Ini anak mah, ya kan? Dan bahkan sebuah sosial media memiliki sebuah riset bahwa kelainan seperti Ziona usianya cuma 3-5 bulan. Tapi ini yang Karadit mau bilang, kalau kamu tahu siapa diri kamu, harusnya kamu sadar bahwa apapun keadaanmu, kamu adalah mahakarya Tuhan yang Tuhan ciptakan untuk mengubahkan dunia. Akhirnya Karadit sebagai orang tua menerapkan hal ini. Mungkin Ziona belum bisa percaya,
Tapi kami sebagai orang tua mau mempercayakan anak ini adalah anugerah dari Tuhan. Anak ini spesial, anak ini dipercayakan lahir dengan penyakit langka, tapi pasti punya tujuan untuk mengubahkan dunia. Lalu pelan demi pelan kita ikut terapi, kita ikut banyak hal. Kita ikut pengobatan, sampai boleh next slide. Teman-teman bisa lihat perubahannya signifikan banget. Ya, dari yang kurus banget, dari yang teman-teman boleh lihat di gambar yang ini, tiba-tiba mengalami banyak perubahan. Ya, teman-teman tahu nggak jantungnya yang ada lubang itu tertutup secara ajaib. Lalu tulang punggung yang ada kelainan, waktu dokter cek kesekian kali, itu tulangnya berubah. It's a miracle. Yang ada kelainan berubah. Lalu Ziona ini mengalami yang namanya severe hearing loss, atau kelainan telinga yang menyebabkan dia tuh nggak bisa dengar. Hampir-hampir nggak bisa dengar, atau bisa dibilang tuli parah. Tetapi puji Tuhan, ketika kami lakukan tes demi tes, kami berdoa, kami berharap, kami tahu anak ini berharga, tiba-tiba hasilnya berubah. Dari severe hearing loss jadi very moderate hearing loss. Sekarang Ziona tetap bisa mendengar. Yang lebih ajaib lagi teman-teman tahu, yang riset atau sosial media menunjukkan bahwa anak dengan kelainan seperti Ziona usianya paling cuma 3-5 bulan. Tapi boleh next slide. Ziona sekarang sudah berusia 3 tahun. Wow, dia sudah tidak minum pakai selang. Dia sudah bisa sekarang mulai belajar berjalan walaupun terlambat. Tetapi keterlambatan tidak menentukan masa depanmu. Karena masa depanmu ada di tangan Tuhan. Dan bukan hanya itu aja, puji Tuhan, next slide. Malah dengan Ziona, Karadit dengan Kak Joanna bisa bersaksi kepada banyak orang. Bahkan kepada platform media sosial umum, bukan media sosial Kristen, ya. Di situ kami bisa bercerita di Detik Hot, di Line Today, di Kompas, di Net, di mana-mana kami cerita bahwa bagi kami Ziona itu bukan seseorang yang menderita penyakit langka, tetapi Zio adalah pembawa berkat yang langka. Ibunya bersyukur. Ini yang mengatakan siapa? Reporternya atau wartawannya. Dan yang lebih keren lagi teman-teman, sekarang Kak Joanna dan Kak Radit dipercayakan, boleh next slide, dipercayakan untuk bisa berbicara dengan staf presiden. Ya, jadi Kak Radit sama Kak Joanna itu tidak punya masa lalu yang nggak baik. Ya, Kak Radit pernah di drop out dari kampus karena digerebek sama polisi karena Kak Radit memakai narkoba. Ya, dengan kehidupan yang tidak baik, akhirnya kena konsekuensi. Akhirnya Kak Radit sama Kak Joanna dengan beberapa teman dibawa ke kantor polisi. Ya, kena, ya, ditangkap. Ya, itu masa lalu kita. Sampai akhirnya kami harus keluar dari kampus. Bukan sebuah kehidupan yang baik. Tapi sekali lagi, ketika Kak Radit berjumpa dengan Tuhan, memutuskan untuk hidup dengan Tuhan, akhirnya Kak Radit mulai melihat diri Kak Radit berbeda. Ternyata saya berharga. Ternyata saya punya masa depan yang indah dalam Tuhan. Akhirnya gambar diri mulai berubah. Kalau gambar diri berubah, hidup pasti berubah. Dan Kak Radit lanjutin, setelah kejadian Ziona lahir, Ziona mengalami kesembuhan, mengalami mujizat, kami bisa berbagi ke banyak platform media sosial. Akhirnya kami mendapatkan kesempatan, kami diundang ke kantor staf Presiden Pak Jokowi waktu itu, dan kami bicara dengan salah satu stafnya. Dan beliau menanyakan, Mas Radit, Mbak Joanna, Indonesia bisa lakukan apa buat anak-anak di Indonesia yang lahir dengan penyakit langka? Wow, ternyata Tuhan punya maksud. Dengan lahirnya Ziona dengan penyakit langka, kami bisa jadi berkat untuk orang-orang di Indonesia yang punya kelainan atau penyakit langka. Dan puji Tuhan, kami akhirnya dijadikan duta besar penyakit langka Indonesia. Ya, dan terlebih khusus Kak Joanna yang lebih aktif.
Jadi kami tahun 2018 kami membantu mengubah undang-undang di Indonesia untuk bisa membantu anak-anak yang lahir dengan penyakit langka untuk mendapat perawatan yang langka, perawatan yang spesial. Nah, bayangin, teman-teman bisa bayangin nggak? Anak lahir dengan penyakit langka ternyata jadi jawaban buat Indonesia, buat anak-anak di Indonesia yang lahir dengan penyakit langka. Semua ini terjadi karena anugerah Tuhan, yes. Tetapi anugerah Tuhan disadari oleh kita bahwa kita ternyata dicintai, kita berharga, dan itu mengubah pola pikir kita, mengubah cara pandang kita dengan kita. So teman-teman, hari ini sadari gambar dirimu. Sadari bahwa kamu berharga, kamu adalah mahakarya Tuhan. Mungkin hari ini kamu punya kehidupan yang cacat. Mungkin kamu punya masa lalu yang cacat. Sama seperti Ziona. Mungkin kamu punya keterbatasan tubuh. Mungkin kamu punya kelangkaan. Mungkin kamu punya kekurangan. Tapi itu tidak menghalangi kuasa Tuhan untuk bisa membuat kamu menjadi mahakarya Tuhan. Pertanyaannya cuma satu. Kamu mau memilih untuk percaya apa tentang kamu? Kamu mau memilih untuk percaya kamu adalah korban, kamu adalah anak yang gak disayang, kamu adalah orang yang gak berharga. It's your choice. But let me tell you this. If you change perspective of you and starting to believe that you are precious, you are loved, you are amazing, you are God's masterpiece, then God will surely transform you. Tuhan pasti akan mengubahkan kamu dengan kuasanya untuk menjadi dampak bagi banyak orang, memiliki masa depan yang luar biasa. Tetapi Tuhan memerlukan kamu untuk mengubah paradigmamu supaya setuju dengan firman Tuhan yang mengatakan kamu adalah mahakarya Tuhan. Sekian, semoga ini jadi berkat buat teman-teman semua. Menguatkan kalian semua. Never look down on yourself, but start to see yourself bagaimana Tuhan melihat kalian. Oke, God bless you all. Semoga memberkati. Wow. Anak-anak semua sudah dengar ya ceritanya Kak Radit ya. Gimana menurut kalian? Inspiratif. Kalau kita kebayang ya, ngelihat anaknya Kak Radit gitu ya. Kalau misalnya hanya melihat dari jauh aja, melihat orang yang kondisi itu, kita pasti merasa, aduh gimana orang tuanya ini, kita melihat di depan mata. Dan apa yang Kak Radit dan Kak Juara lakukan, apakah mereka kecewa dengan Tuhan? Kalau menurut Kak Radit tadi gimana? Apakah kecewa justru menganggap ini berkat? Anak-anak gimana? Apakah Kak Radit kecewa dengan keadaan Ziona yang lahirnya tidak sempurna, atau malah Kak Radit menganggap dan Kak Ziona menganggap bahwa ini merupakan berkat dari Tuhan untuk mereka bisa memberkati banyak orang di luar sana? Nah, kalau gitu sekarang siapa yang masih suka-suka ngeluh, ada hal kecil, merasa gak berharga, baru dimarahi sedikit merasa tidak disayang, baru mengalami masalah langsung anggap gambar dirinya sudah rusak. Nah, sekarang kita akan buka ruang pertanyaan ya buat anak-anak semua. If you have any question, then you can raise your hand ya. Sudah ada nih. Oke, dari Henry Johansyah, nanti Henry coba kenalkan diri lagi, kemudian sebutkan kelasnya, baru sampaikan pertanyaannya ke Kak Adit. Silakan Henry. Permisi. Boleh bertanya? Yes. Oke, aku bakal tanya. Apakah Om itu artis atau enggak? Sorry, apa? Apakah Om itu artis repeat? atau enggak? Oh, aku. Oke. Bukan. Ya, sekarang orang-orang mengenal Kak Radit sebagai public figure
Saya bekerja juga di di media sebagai host televisi. Kalau teman-teman pernah dengar Super Youth, ya generasi seru, ya I was one of them. Ya, I was one of the host television. Ya. Thank you, bro. Iya, sama-sama. Terima kasih Henry atas pertanyaannya. Jadi Kak Radit ini selain daripada public figure ya, untuk memberkati orang-orang melalui media sosial juga, Radit ini merupakan satu senior gembala di suatu gereja. Jadi juga melayani Tuhan dengan sepenuh hati ya. Dan terkhusus untuk anak-anak generasi muda. Jadi spesial buat kita gitu. Nah, Henry terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian masih ada yang ingin bertanya? Miss mau lihat tunjuk tangan ya, Nak? Jessie. Ya, Jessie boleh kenalkan diri, kemudian disebutkan kelas, dan kemudian pertanyaannya, Nak, ya. Oke, halo, saya dari JC Santuri, saya dari kelas 7B. Saya ingin bertanya, Kak Radit mulai mengenal gambar diri pas berapa tahun, Kak? Oke, thank you, good question. Kak Radit mulai mengenal gambar diri di usia ke-22 ya. Setelah hidup berantakan, di sekolah di drop out, di kampus di drop out, akhirnya Kak Radit capek dan akhirnya di situ Kak Radit menemukan Tuhan ya, melalui firman-Nya, melalui firman Tuhan, melalui perjumpaan dengan Dia, dan akhirnya Kak Radit mulai sadar bahwa Kak Radit seperti apa yang tadi Kak Radit ceritakan. So, 22 tahun. Jadi kalau Kak Radit yang 22 tahun dan Tuhan bawa Kak Radit ke sini, harusnya kalian bisa jauh lebih baik. Mungkin kalian masih 12, 13, 14, 15 tahun, aku yakin you will be greater than me. Pasti. Thank you pertanyaannya. Thank you, Kak. Oke, ya, itu pertanyaan dari Jessie. Thank you, Jessie. Selanjutnya Alin. Ya, Maria, aku ingin menanyakan sesuatu. Iya, tadi Alin mau nanya tapi nggak jadi, udah ditanyain sama Jessie soalnya. Oke, thank you. Cancel ya, apa-apa. Berarti sekarang kesempatan buat Fernan. Fernan ingin bertanya sesuatu kan? Bagaimana kakak melawan keburukan kakak waktu saat itu, waktu hidupnya kakak berantakan? Oke, thank you Fernan. Jadi ketika Kak Radit punya kehidupan yang buruk, Kak Radit secara intentionally melawannya dengan firman Tuhan. Jadi contohnya Kak Radit pengen ngelawan mama. Waktu marah sama mama, mulai inget, oh ya firman Tuhan bilang apa? Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu. Hormatilah orang tuamu sebab ini ialah kehendak Tuhan. Hormatilah orang tuamu. Jadi Kak Radit perkatakan terus, ya, mustahil bisa tanpa firman Tuhan. Jadi Vernon, ketika kamu ingin melakukan hal yang gak baik, kamu inget-inget apa yang firman Tuhan katakan. Makanya perlu banget kita untuk bertumbuh dalam firman Tuhan. Ikuti persekutuan di gereja, ikuti persekutuan di sekolah, dan dibimbing. Dan memang nggak langsung, butuh proses. Tapi pelan-pelan itu pasti berubah. Oke. Thank Terima kasih, you. Kak. Ya, sama-sama. Oke, ya, thank you Fernand for your question ya. Please masih akan berikan kesempatan untuk 2 orang lagi ya. Kalau masih ada yang ingin bertanya, anak-anak, oke. Kita lihat di sini ada, bentar ya. Lionel Messi, Lionel Chan. Silakan Leo. Oke Kak, jadi saya mau nanya. Jadi ini kan hidup kakak misalnya masih berantakan kan. Nah habis itu kakak mengenal gambar diri itu pada saat umur 22 tahun. Nah pas kakak mau berubah itu susah nggak sih? Maksudnya ada nggak yang menghalangi, misalnya kakak dibully teman jadi kayak malas gitu mau berubah? Ada. Oke, by the way, nama kamu ini keren ya, gabungan Lionel Messi sama Cristiano Ronaldo nih. Ini pasti kamu akan jadi game changer. Oke, thank you Lionel. Jadi gini, ketika kan dulu Kak Radit itu adalah anak yang nakal ya. Kak Radit punya pergaulan yang nakal. Nah, jadi ketika Kak Radit berubah, ya orang-orang juga ada yang ngebully. Ah, ini mah perubahan sementara.
ini mah cuman panjat pansos doang. Banyak. Tapi sekali lagi Kak Radit dikelilingi juga oleh teman-teman yang mendukung. Makanya Kak Radit punya Kak Joana, Kak Radit punya keluarga, Kak Radit punya sahabat-sahabat yang positif. Ya, Kak Radit punya teman gereja. Ketika Kak Radit capek untuk berubah, ada orang-orang yang menguatkan. Makanya Lionel, untuk berubah itu kamu perlu punya teman-teman yang bisa mendukung kamu untuk berubah. Karena nggak mungkin bisa berubah sendirian. Gitu. Thank you Lionel. Ya, thank you Leo. Berarti Kak Radit kita harus punya komunitas yang positif ya Kak ya, supaya bisa bertumbuh sama-sama gitu ya. Karena kalau misalnya kita udah mau berusaha nih, tapi teman kita malah mau jatuhin lagi, terus akhirnya batal lagi berhasilnya gitu ya Kak ya. Yes. Iya. Oke, Miss Rasa ini yang terakhir ya. Satu orang lagi, ini ada Priscilla. Silakan Kak Priscilla, ada yang mau ditanya? Halo Kak. Hai. Dari 9B. Saya mau nanya Kak, gimana sih ceritanya awal Kakak ini jadi hamba Tuhan menjadi jadi pendeta gitu ya? Enggak, bukan mendedikasikan hidup Kakak untuk Tuhan, maksudnya aku ingin hidup untuk Tuhan itu gimana Kak? Awal-awal mendedikasikan hidup Kakak untuk Tuhan itu gimana? Oke. Iya. Jadi ini terjadi di tahun 2007 ya. Jadi teman-teman udah dengar ceritanya Kak Radit masuk penjara, lalu ada hal-hal yang buruk Kak Radit lakukan. Nah, satu waktu Kak Radit menyadari bahwa apa yang Kak Radit buat itu jahat sekali. Nah, akhirnya Kak Radit teringat, Kak Radit punya orang tua yang selalu berdiri buat Kak Radit. Dan Kak Radit sudah sering banget membuat mereka tuh malu. Dari dipanggil guru, diskors, dipanggil guru, di drop out, sampai harus temenin Kak Radit di penjara dan sebagainya. Nah, lalu Kak Radit datang ke papa. Datang ke papa saat itu, Kak Radit minta maaf. Ya, Kak Radit merasa Kak Radit adalah anak yang gak layak, anak yang nakal, anak yang tidak menghormati, dan gak punya masa depan. Tapi ini yang membuat Kak Radit berubah adalah bagaimana Kak Radit, bagaimana papa Kak Radit tetap berdiri buat Kak Radit. Jadi saat waktu itu Kak Radit menceritakan semua kejahatan Kak Radit, papa ngomong satu kalimat yang mengubahkan Kak Radit sampai hari ini. Yaitu papa ngomong gini, Dit, kamu ingat satu hal ini. Kalaupun besok kamu bikin salah lagi, papa tetap mau mati buat kamu. Karena kamu tetap anak papa. Nah, jadi rasa cinta dari orang tua Kak Radit, inilah yang mengubahkan Kak Radit. Akhirnya membuat Kak Radit mengerti bahwa, oh iya, ternyata Kak Radit teringat bahwa Kak Radit punya papa di surga yang jauh lebih baik dari papa Kak Radit di dunia. Nah, mungkin hari ini teman-teman bilang, Kak Radit enak, punya papa yang baik, papaku di rumah kasar, papaku di rumah gak sayang sama aku. Nah, justru Kak Radit mau ngingetin, memang papa Kak Radit dengan papa kalian beda. Tapi justru apa yang papa Kak Radit lakuin itu kasih tahu bahwa kita punya papa di surga yang baik. Yang mau rela mengutus Yesus Kristus untuk mati buat kita hanya untuk bilang I love you. Nah, makanya hari ini kita jangan mengandalkan orang tua kita. Hari ini teman-teman kalau punya orang tua yang baik, puji Tuhan, hargai mereka. Tapi kalau hari ini papa dan mama adalah orang-orang yang sulit, ini waktunya untuk ayo datang sama Tuhan, minta sama Miss, sama Mister di sekolah, bantu aku mau belajar mengenal Tuhan. Dari sejak muda, belajar mengenal Tuhan dan kasih-Nya. Ini akan membuat kalian diubahkan sama Tuhan. So, that's the answer. Pertama kali membuat Kak Radit memutuskan untuk ikut Tuhan adalah dalam kehidupan Kak Radit yang buruk, ada orang tua yang mencintai Kak Radit. Dan ini menyadarkan Kak Radit akan kasih Tuhan sama Kak Radit. Tadi ayat di awal menjelaskan, Yesus Kristus telah mati selagi kita masih berdosa. Jadi waktu kalian hari ini masih nakal mungkin, hari ini kalian masih melakukan hal-hal yang Tuhan gak suka, Tuhan tetap mengasihi kalian. Nah, kesadaran inilah yang harus kita bangun terus, yang akan mengubahkan hati dan pikiran kita
untuk hidup sungguh-sungguh buat Tuhan. Dan Tuhan akan buat kamu menjadi garam dan terang dunia. Thank you banget pertanyaannya Priscilla. Thank you, keren. Oke, thank you Priscilla. Nah itu ya, kita sudah tutup sesi Q&A-nya. Nah untuk sebagai pesan terakhir Kak Radit, dari penyampaian Kak Radit semua tadi dari awal sampai akhir, kita ini kan sekarang anak-anak dalam generasi yang usia 12 sampai 15 tahun gitu ya. Nah, Kak Radit punya pesan apa yang paling spesial buat kita anak-anak harapan bangsa hari ini? Oke. Pesan Kak Radit mungkin adalah ini. Teman-teman ketahuilah bahwa kamu gak akan pernah bisa jauh dari Tuhan. Ya, mungkin kamu merasa jauh. Mungkin kamu merasa belum kenal. Tapi Tuhan sudah mengenal kamu. Bahkan dia sudah mati buat kamu sebelum kamu mau kenal dia. Jadi hari ini buka hatimu lebar-lebar dan minta sama dia, Tuhan, aku ingin belajar mengenalmu. Tuhan, aku ingin belajar mengenal Tuhan. Aku ingin mengalami kasih-Mu. Dan terus setiap hari buka hatimu untuk Tuhan. Nanti secara ajaib dia akan bangun, dia akan ubahkan hidupmu. Ya, jadi nggak ada satu perbuatan jahat pun yang membuat Tuhan jadi nggak sayang sama kamu. Bahkan nggak ada perbuatan baik pun yang membuat Tuhan lebih sayang sama kamu. God love you just the way you are. Dia sudah mengasihi kamu apa adanya. Justru itu yang akan menguatkan kamu untuk mencintai Tuhan dan berubah lebih baik lagi. Thank you, Miss. Luar biasa ya, Kak ya. Ini anak-anak ya, Tuhan mencintai kita tanpa syarat ya. Nggak harus baik, Tuhan tetap mengasihi kita. Asal kita mau berusaha minta sama Tuhan untuk semakin dekat dengan Dia. Ini pelajaran yang baik buat kita. Hari ini momen yang terbaik buat kita untuk kita bisa ingat ya. Nanti ke depannya kita akan ingat terus pesan-pesan dari Kak Radit ini. Nah, waktu kita sudah tidak banyak. Namun sebelumnya, sebelum ini berakhir sesinya, nanti kami akan minta Kak Radit untuk mendoakan kami semua di sini. Namun sebelumnya boleh kita foto bareng Kak. Walaupun secara virtual ya, kita foto bareng ya. Anak-anak siapkan pose terbaik kalian, siapkan senyum terbaik dan rapikan sedikit rambutnya. Ayo. Yang masih ngantuk-ngantuk tolong matanya diusap sedikit biar kita di foto kelihatan mantep ya. Kalau memang matanya sipit, Miss, gimana, Miss? Gimana, Nak? Kalau matanya sipit gimana, Miss? Kalau matanya sipit nggak apa-apa, itu juga keren. Kan sipit juga kan, Miss sudah bilang. Yes, ya? Betul. Nggak muat. Kita hitung ya. 3, 2, 1, cheese. Oke, sekali lagi. Sekali lagi katanya. Oke, kita akan ulang sekali lagi. Ganti gaya. 3, 2, 1, go. Sudah, Mas? Cukup? Cukup ya? Oke, terima kasih banyak. Ini ada anaknya Kak Radit. Hai, Dede. Yang ketiga, Zoe. Namanya Hai, Zoe. Ya? Iya, kakaknya Hai. Ziona tadi. Nah, Ya. Oke. Nah, anak-anak, sekian hari ini pembahasan kita mengenai self-image ya. Sekarang semuanya sudah tahu kita berharga. Jangan lagi ada yang ngerasa rendah diri ya. Rendah hati itu baik, tapi rendah diri itu jangan pernah kita lakukan. Kita semuanya adalah berharga di hadapan Tuhan. We are precious. Apa tadi katanya harganya? Apakah sebatas emas dan perak? Atau sebatas darah Yesus? Sudah tadi ya, darah Yesus nggak terbayar. Bayangkan itu nggak bisa diukur dengan harta benda apapun di dunia. Jadi kita itu sangat berharga. Sekarang kita boleh memandang ke depan dengan hati yang penuh apa? Percaya diri, aku itu berharga. Nggak ada yang bisa menjatuhkanku karena Tuhan sayang sama aku, begitu ya. Nah, di akhir sesi ini, Kak Radit akan berdoa bersama untuk kita, supaya kita semakin kuat. Generasi kita adalah generasi yang kuat di dalam tangan Tuhan. Silakan Kak Radit. Yuk teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anak-anak ini dari Tunas Cahaya Bangsa. Terima kasih buat umat pilihan-Mu hari ini mendengarkan firman-Mu. Dan kami mau belajar untuk menerima kasih Tuhan yang tanpa syarat,
yang menyadarkan kami bahwa kami pribadi yang berharga di mata Tuhan, pribadi yang mulia di mata Tuhan, bahkan pribadi yang suci dan kudus di mata Tuhan. Walaupun hidup kami hari ini masih banyak yang harus diperbaiki, tapi kami menyadari bahwa Tuhan akan menyertai kami dengan kasih dan kebenarannya. Tuhan akan mengajar kami, Tuhan akan mendidik kami, Tuhan akan menegur kami, Tuhan akan menemani kami, Tuhan akan memeluk kami, Tuhan akan mengangkat kami, bahkan Tuhan mencium kami dengan kasih-Nya. Bapak terima kasih, aku memberkati setiap anakmu untuk menjadi mahakarya Tuhan. Berkati setiap orang tua, juga guru-guru dan staf, supaya melalui sekolah ini bisa menghasilkan murid-murid Kristus, anak-anak Tuhan yang powerful, be an impact for the world. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, hari ini Miss Mega juga mau sampaikan kalau anak-anak mau tahu lebih banyak atau mau dapat berkat dari Kak Radit, boleh ya follow IG-nya. IG-nya boleh disebutin Kak Radit? Boleh, teman-teman boleh follow Raditya Oloan. Ya. Raditya Oloan, nggak ada space ya, langsung ada nanti checklistnya di situ official akunnya, oke? Nah, sekarang sama-sama kita akan say thank you untuk Kak Radit. 1, 2, 3, go! Thank you guys. Love you all. God bless.